Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tunggu dulu ya 2-3 menit. Kedengaran nggak suaranya? Ya, waalaikumsalam. Udah lama nih nggak live. Bagusnya ngasih judul apa ya nih teman-teman? Kemarin kan mau ngasih tips kayak nurunin berat badan gitu-gitu. Kayak kita mulai nanti jam berapa ya? 3 menit lagi ya. Kita tulis topik. Losing weight. Gimana kabarnya teman-teman? Kabar. Ada yang dari Malang. Waalaikumsalam, Banten juga ya. Jadi rencananya malam ini saya mau coba sharing pengalaman saya tentang losing weight gitu. Sebenarnya topiknya agak weird sih bagi saya, soalnya ini hal yang termasuk saya jarang lakuin sih untuk nurunin berat badan. Oh, ada yang dari Lombok. Ini pada nonton live ini 70 orang, nggak ada kerjaannya. Udah atau menyempatkan waktu ya. Atau pengen nurunin berat badan kayaknya. Udah stres gak bisa turun-turun. Ya udah. Semenit lagi kita mulai ya. Jadi nanti saya coba ngejelasin dulu tentang pengalaman saya. Jadi kemarin tuh sekitar 7 harian saya nurunin berat badan. Sebenarnya tujuannya bukan apa-apa. Latar belakangnya juga hanya karena ketika saya kembali ke Indonesia. Jadi saya udah di Indonesia nih kan. Nah, saya udah di Indonesia. Ya, yang pertama kali diinginkan itu kan pasti tentang makanannya kan. Nah, jadi 1 minggu pertama saya kembali ke Indonesia, saya habiskan waktu saya dengan makan makanan Indonesia. Nah, makan Indonesia itu apa aja saya lahap. Nah, yang paling saya suka waktu itu pempek kan. Jadi orang tua kan suka buat pempek gitu. Nah, saya habisin terus. Jadi saya masuk ke Indonesia itu berat saya sebenarnya cuma 77, 76, 77 gitu. Nah, seminggu pertama orang tua saya sering ngasih makanan kan, ya wajar lah, apalagi saya juga kangen makanan Indonesia. Saya makan nggak sadar tiba-tiba udah 80,8 pada waktu itu. Nah, kaget juga pada saat itu, wah 80,8. Nah, terus saya kan isolasi mandiri tuh sekitar semingguan saya isolasi mandiri. Lalu saya mau keluar rumah, nyobain celana saya. Nah, celana saya yang biasa saya pakai sebelum ke Indonesia tuh muat, tiba-tiba nggak muat gitu. Jadi kan
wah masa harus beli lagi nih, keluar uang lagi. Nah, saya males keluar uang. Jadi saya lebih memilih untuk nurunin berat badan. Jadi sebenarnya lebih ke apa ya? Motivasi saya itu hanya untuk biar bisa pakai celana itu lagi gitu loh. Celana ini saya biasa pakai dengan berat biasanya 76, 75, 76, 77. Saya biasanya segitu. Tiba-tiba 80,8, panik lah kan. Nah, tinggi saya 181. Jadi memang itu udah mendekati nggak ideal lah. Teman-teman bisa ngecek ya di Body Mass Index atau BMI. Misalnya tinggi tinggi teman-teman misalnya 170. Nah, di Body Mass Index itu harusnya berapa? Itu bisa dilihat di situ. Ya. Nah, jadi motivasi saya sebenarnya cuma itu, cuma karena saya ingin pakai celana itu lagi gitu loh. Sesimpel itu. Dan saya buat target selama 7 hari. Bisa nggak nih saya mau keluar nih, saya mau keluar dari rumah. Maksudnya keluar dari rumah untuk beli-beli perlengkapan atau apa yang penting-penting aja. Nah, saya pakai lah. Jadi saya coba gimana caranya harus turun nih, minimal ke 76 kilo atau 77 kilo gitu ya. Coba saya baca komennya sedikit dulu. Menyempat ya, jadi semuanya lagi salam-salam aja nih ya. Nah, yang mau saya tekanin di sini yang pasti ini adalah pengalaman saya pribadi ya. Tiap orang itu punya punya caranya sendiri, punya karakteristik bagaimana menurunkan berat badannya sendiri. Nah, yang mau saya sampaikan di sini hanya pengalaman saya pribadi. Jadi, saya juga nggak akan bahas tentang yang berat-berat atau yang misalnya kayak apa ya, tentang asupan gizi ini harus takarannya berapa. Enggak, saya nggak akan bahas itu. Saya lebih ke tentang umumnya saja. Dan ini sekarang jam 8:08 ya kalau di saya. Mungkin saya nggak akan lama juga. Mungkin 30 menit lah. Sekitar 30 menit itu juga udah dibagi paling 20 menit buat saya bahas. Terus 10 menit terakhir mungkin tanya jawab aja ya. Karena saya takutnya Instagram ini 30 menit bukan sih? Bener nggak teman-teman? 30 menit bukan sih waktu live-nya? Udah lama nggak live. Ini udah ada yang jawab kurangi karbo, banyakin protein ya. Yes, itu salah satunya mungkin ya. Oke. Saya mulai dari yang pertama kali ya. Nah, jadi tips saya yang pertama itu yang tadi yang pertama saya menyadari bahwa berat badan saya itu tidak ideal. Nah, makanya itu harus diapain? Ketika kita punya rasa sadar, maka kita ingin ada tujuan nih. Tujuan kita apa? Nah, saya waktu itu tujuan saya selama 7 hari gimana caranya saya mau nurunin berat badan saya, ya kan? Dari 80 ke 76, 80,8. Kemarin 5 hari itu saya bisa 76,8. Terus saya coba 3 hari pertama itu bisa 77,8. Banyak teman-teman saya atau yang nge-DM juga sih, kok bisa secepat itu gitu loh. Ya kan? Nah, saya sebagai orang yang jarang sebenarnya menurunkan berat badan, bukannya ini biasa aja ya. Menurunkan berat badan jadi cepat-cepat aja. Nah, jadi yang kedua tuh saya target ya 7 hari bisa nggak sih 7 hari. Nah, pada 7 hari itu yang spesialnya itu kebetulan tanggal berapanya saya lupa. Yang pasti itu mulai dari tanggal 9 Muharram sampai 7 hari setelah itulah. Nah, kebetulan 9 Muharram itu kan ada puasa ya. Tahu nggak puasa apa teman-teman? Tanggal 9 sama tanggal 10 tuh ada hari puasa. Nah, saya nyempatin puasa 2 hari itu berturut-turut. Nah, itu puasa Tasu'a sama puasa Ashura.
Dan spesialnya di minggu yang kemarin itu, selain misalnya ada tadi 2 hari puasa tersebut, ada juga puasa Senin Kamis. Nah, puasa Tasu'a sama puasa Asyura kan hari Jumat sama Sabtu. Nah, minggunya saya free dulu, terus Senin Kamis ada kan, Senin. Selasa Rabu Kamisnya juga ada puasa Ayamul Bid. Nah, disitulah saya manfaatkan waktu tersebut untuk saya coba nih puasa, ya kan. Saya coba puasa dan ternyata memang itu salah satu hal yang paling penting bagi saya untuk menurunkan berat badan secara cepat. Menurut saya itu combo puasa yang jarang ya, yang jarang terjadi bisa berturut-turut seperti itu. Itu pun saya juga cuma puasa selama 4 hari dalam 7 hari tersebut. Jadi minggunya kan bolong sama hari Rabunya. Hari Rabunya saya nggak puasa. Nah, jadi selama puasa tersebut eh, saya benar-benar waktu sahur sama waktu buka puasa saya makan benar-benar secukupnya. Secukupnya tuh teman-teman tahu sendiri kan, pasti teman-teman ada takarannya tersendiri. Maksudnya gimana? Kalau misalnya puasa pas sahur, saya pasti selalu menyempatkan sahur. Nah, sahur sahur seperti apa? Sahur yang ya yang penting energi kita terisi. Maksudnya apa? Saya seperti makan 3 buah kurma atau sunahnya kan ganjil ya kayak kurma-kurma seperti itu. Lalu saya juga tetap makan protein, tapi secukupnya. Begitu juga dengan ketika saya buka puasa. Itu pun saya juga makan, tapi hanya secukupnya. Mengapa secukupnya? Karena menurut ini anjuran Nabi juga ya, anjuran Nabi yang mana kita makan itu sepertiga, yang ada di perut kita tuh sepertiga makanan, sepertiga minuman, sama sepertiga udara. Nah, itu tuh udah ada di hadis Nabi ya. Jadi sebelum kenyang kita udah berhenti gitu. Itu yang saya terapin sih selama selama puasa. Jadi saya cuma makan dalam sehari yang pasti otomatis kan pagi sama malam saja, dengan aturan yang tadi, dengan aturan yang pagi sama malam ya udah secukupnya asalkan kenyang dan minum udah cukup. Nah, minum ini air dibanyakin, minum cukup, ya udah, itu udah dapat pahala. Terus saya kaget pas hari ketiga itu, kenapa kok bisa tiba-tiba turun 3 kilo gitu kan. Tapi nggak serta mertanya puasa ya teman-teman. Jadi ketika puasa itu saya coba juga olahraga ya. Nah, mungkin teman-teman kaget juga, gimana ya kok bisa puasa terus olahraga juga. Nah, saya olahraga ketika puasa itu olahraga yang ringan-ringan. Kalau teman-teman lihat story saya kayak main pingpong gitu, asalkan seperti olahraga selama 30 sampai 1 jam, menurut saya itu udah cukup. Tapi olahraga, jadi saat puasa itu tetap olahraga juga gitu. Yang penting keluar keringat, terus kita yang pasti jaga sampai puasa itu berakhir. Nah, yang perlu ditekenin, tetap niatnya itu puasa gitu loh. Bukan niat yang lain-lain. Memang itu udah seperti efek positifnya lah, efek yang pasti didapatkan untuk turun berat badan itu pasti dapat lah kalau misalnya puasa dilurus dulu niatnya, terus olahraga. Nah, olahraga saya tuh pingpong atau binsik ringan aja, kayak misalnya push up, sit up, yang gitu-gitu. Tapi yakin selama puasa itu aman dan full gitu ya. Jangan sampai gara-gara alasan olahraga puasa malah nggak dapet gitu. Nah, itu tips saya yang pertama ya. Ketiga sih, yang pertama kan sadari bahwa tubuh tidak ideal, terus ngeset target. Motivasinya apa nih? Why? Kenapa kamu harus ini? Nah, motivasi saya simple, hanya pengen pakai celana itu lagi aja. Dan yang tiga yang puasa itu kan.
Nah, teman-teman yang pasti kan udah di tahun ini udah nggak ada puasa syuro atau tasu'a atau yang combo seperti puasa kemarin. Nah, saya saranin teman-teman ya mungkin banyak tetap pilihan di ke depan hari ya. Kayak puasa Yaumul Bid atau puasa Senin Kamis atau misalnya bisa juga kalau teman-teman mampu puasa Daud yang Senin, Rabu yang harinya apa ya diselang sehari Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Nah, yang pasti gitu. Itu salah satu tips saya ya. Nah, ada yang nanya nggak teman-teman? Di kedua itu dari tiga tips saya barusan. Aduh, udah banyak komen ya. Waktu olahraga yang pas saat puasa di jam berapa? Nah, kalau saya kemarin saya karena apa ya? Saya ngerasa insya Allah bisa melaksanakan itu sampai akhir. Saya pagi. Tapi ya, jangan kalau misalnya merasa nggak mampu, nggak apa-apa sore gitu. Tapi yakinin selama 30 sampai 1 jam itu konsisten, jangan berhenti gitu loh. Olahraga terserah mau apa aja. Pasti kan teman-teman ada tuh yang teman-teman sukain, misalnya pingpong atau apa bulu tangkis, bebas. Yang ringan-ringan aja yang pasti. Nah, itu kan hari Jumat sama Sabtu kan. Saya puasa 2 hari berturut-turut. Hari Minggunya kan saya nggak puasa tuh. Karena memang nggak ada puasa kan pada saat itu. Nah, saya olahraga. Jadi benar-benar 7 hari itu olahraga gitu. Olahraganya apa? Olahraganya barulah yang endurance. Ya contoh misalnya teman-teman suka sepeda lah, sepeda atau lari yang seperti itu. Nah, itu benar-benar endurance. Jadi benar-benar teman-teman olahraga yang apa ya, yang benar-benar endurance itu gimana sih? Yang gerak seluruh tubuh. Kalau sekarang kan nggak bisa renang ya teman-teman. Nah, misalnya kayak itu. Jadi lebih nggak ringan daripada yang tadi gitu. Nah, itu juga minimal 30 atau sampai 60 menit ya. Kalau teman-teman di sini sukanya olahraga apa? Apa hukumnya kalau puasa dibarengan niat untuk diet atau niat puasa sunnah aja? Nah, ini yang saya bilang tadi, tetap niatnya untuk puasa. Tapi teman-teman menyadari kan, kalau misalnya tadi teman-teman menyadari bahwa berat badannya di atas harusnya dan idealnya teman-teman, maka teman-teman mau menunjang hidupnya dengan apa? Dengan memiliki badan yang ideal ya kan, yang pasti kayak gitu kan. Dengan sehat kita bisa melakukan apa aja ya kan, bisa kerja dengan baik, bisa belajar gitu. Nah, itu niatnya yang pertama. Kalau misalnya mau puasa, tetap puasa untuk Allah gitu loh, jangan yang lain-lain. Tapi yang kedua ya pasti kan ada akhirat, ada duniawi. Nah, duniawi juga kita mau nurunin berat badan untuk apa? Ya untuk nanti untuk ibadah biar bisa lancar, untuk apa? Untuk bisa kerja, bisa nafkahin anak-anak kayak gitu gitu kan. Jadi tetap niatnya harus untuk Allah ya. Defisit kalori berarti ya masuknya. Ya benar sih, karbohidrat dikurangin, dan kalau kata senior saya juga protein yang dibanyakin gitu. Nah, bisa bisa kayak misalnya nih makan malam, makan pas buka puasa, makanlah yang cepat ngenyangin aja gitu loh. Cepat ngenyangin tuh apa, kayak misalnya kurma yang kayak gitu-gitu. Tapi bisa mengganti energi yang selama 1 hari kita bekerja gitu loh. Jadi kita kita seharian kerja, seharian beraktivitas itu tergantikan dengan makanan yang cepat buat kenyang, tapi sebenarnya sedikit kalorinya, kayak karbonya gitu. Apa tuh teman-teman? Ada yang tahu nggak?
ya tadi kayak kurma gitu ya. Nah, nah ketika saya nggak puasa, nah itu hari Minggu sama hari Rabunya. Tadi kan pertama saya olahraga. Nah, yang kedua saya juga jaga pola makan saya. Gimana jaga pola makannya? Nah, saya itu tetap makan 3 kali sehari, ya kan? Tetap makan 3 kali sehari dengan aturan yang tadi. Ketika udah merasa kenyang, sepertiga udah makanan tuh udah masuk, ya udah saya berhenti dan saya minum sepertiga lagi dan saya kosongin tuh udah tuh sesuai hadis riwayat Ahmad. Ya saya ikutin aja itu aturan dari Rasul kan, bukan aturan sih, contoh dari Rasul. Nah itu yang jadi patokan saya, tetap 3 kali sehari saya tetap makan. Nah dari pagi misalnya saya makan jam 7 atau jam berapa, jam 8 sampai mau makan siang. Nah saya tuh tidak bukan tidak makan ya ketika tidak puasa itu, tapi saya cuma nyemil. Nyemil pun yang kayak apa ya, yang simpel-simpel aja. Yang simpel tuh apa? Kayak misalnya oat atau misalnya regal. Tapi itu cuma 1 kali doang gitu loh. Cuma satu satu bundaran, satu keping itu saya makan, udah. Saya nggak makan lagi gitu loh sampai siang, baru saya makan siang. Atau saya nggak milih nyemil nih. Tapi saya isi dengan apa? Dengan air putih gitu loh. At least sampai makan siang saya minum air putih, saya udah minum air putih banyak aja gitu kan, itu udah buat perasaan kita kenyang gitu loh. Jadi ketika ketika sudah kenyang ya udah, jadi tetap makan siang dengan aturan yang tadi yang sedikit. Ketika udah merasa kenyang udah stop gitu loh. Itu juga sampai malam. Jadi saya lebih ngontrol nyemil saya tuh dengan minum banyak air putih, ya kan? Banyak minum air putih, atau kalau misalnya udah terasa lapar banget nih, barulah saya nyemil, dan itu cuma satu gitu loh. Entah itu apalah, bebas lah, teman-teman pasti ada nyemil, tapi tetap yang sehat-sehat aja gitu loh. Entah itu buah, nyemil buah kan sehat loh. Gitu. Terus waktu malam saya batasin juga nih. Ini kan udah jam 8 lewat. Ketika udah jam 8 lewat, saya batasin diri saya untuk nggak makan lagi gitu loh. Jadi terakhir saya makan entah itu jam 8 atau jam 9. Itu udah terakhir saya makan, nggak makan lagi. Setelah itu saya cuma minum gitu loh. Setelah itu saya cuma minum. Udah, simple kan jadi. Jadi eh tidur. Nah, tips tips berikutnya tadi kan olahraga, terus asupan gizi. Nah, yang kelima, pola tidur gitu loh. Pola tidur itu penting banget bagi saya. Kenapa? Karena eh at least kita bisa tidur dalam sehari itu 6 jam. Nah, kembali lagi beda-beda tiap umur, ada kebutuhannya tersendiri ya. Kalau bayi kan lebih lama lagi. Nah, kalau saya pribadi sekitar 6 jam gitu loh dalam sehari saya tidur gitu loh. Kalau misalnya tidurnya agak malam, at least saya siang tidur dulu gitu loh, entah setengah jam atau sejam. Yang pasti untuk memenuhi dalam satu hari itu bisa tidur 6 jam. Nah, jadi misalnya saya tidur jam 9 nih, 9 atau jam 10, jam 9 6 jam kan. Nah, 6 jam, jam 3 bangun. Nah, itu dengan udah nggak makan dari jam 8 udah stop nih, jam 9 tidur. 9 sampai jam 3 udah, saya nggak berarti kan istilahnya perut kita kosong udah selama 7 jam gitu loh. Perut kosong, terus bangun-bangun minum air putih lagi, ya kan, bang, minum air putih, nunggu makan pagi, udah. Jadi benar-benar kita isi kekosongan itu dengan air putih gitu loh. Selain memang sehat, dan menurut saya ya itu buat yang mau diet sih bagus banget nih untuk mengatasi mengatasi kelaparan sementaranya gitu loh. Tapi tetap pagi, siang, malam saya makan gitu loh.
Tuh, nah saya mau lihat komen dulu ya. Renang, main sepeda. Nah kalau misal renang nih belum bisa kalau di daerah sini. Sepeda, nah, kardio, lari, renang bener, jogging. Nah tadi kan udah saya jawab ya, kalau puasa dengan niat, diet gimana? Ya salah, niat itu untuk Allah. Lari bang, cuma susah untuk konsisten nih bang. Nah itu kamu mau diet apa enggak gitu loh. Habis sahur tidur lagi enggak? Nah ini nih, ini juga. Jadi saya pernah baca kalau misalnya ya saya termasuk orang yang ya kalau udah subuh saya nggak tidur lagi gitu loh. Jadi saya nunggu sampai sampai terbit fajar, barulah mungkin kalau misalnya benar-benar ngantuk, saya tidur ya. Kalau benar-benar ngantuk saya tidur ya, memang udah apa ya, udah kondisi badan ya. Tapi kalau misalnya saya masih bisa tahan, saya nggak tidur, saya nunggu fajar baru saya cicil tidur saya gitu loh. Tapi yang pasti setelah makan itu please jangan jangan langsung tidur gitu loh. Karena ya apa ya, mungkin ya saya nggak tahu ilmiahnya, pasti kalau misalnya habis makan langsung tidur ya otomatis ya organ tubuh kita lagi kerja terus kita paksa tidur, nggak tahu ya, yang pasti itu jangan gitu loh. Saya nggak pernah habis makan langsung tidur. Nah itu juga mungkin salah satu tipsnya ya, jangan makan, jangan tidur setelah makan, jangan langsung tidur gitu. Hitung berat badan ideal gimana? Bisa lewat body mass index, itu nanti bisa kelihatan. Nanti search aja di Google. Ya, search di Google body mass index, nanti masukin tingginya berapa. Udah, nanti bisa dilihat harusnya berat badannya berapa nih, kisaran berapa. Kenapa? Sementara saya jawab tentang ini ya, tentang healthy aja ya dulu ya. Nah, tuh bisa tuh ada yang ada RS Aryayu, BMI kayak gitu. Bisa dilihat di website. Saya kan puasa yang udah lewat-lewat tidak pernah diganti, boleh nggak diganti sikit-sikit? Soalnya saya kan nggak. Maksudnya gimana ya? Kak, mau dibahas dong gimana menurut kakak diet dengan cara donor darah? Nah ini saya belum pernah ya diet dengan cara donor darah. Mungkin bisa diceritain nih, Raya Sintap udah pernah melaksanain apa belum ya? Saya nggak pernah. Aku suka banget ngemil, gimana dong kak? Nah itu coba deh ganti sama air putih atau makanan-makanan yang kalorinya rendah tapi cepat ngenyangin, apa tuh? Saya udah coba untuk turun ya, sip. Aku suka banget ngemil seblak. Itu bener-bener ya, penyakit kita tuh kayak nyemil sih memang ya. Misalnya kita lagi ngerjain tugas, yang di sebelah tuh jangan makanan gitu loh, yang di sebelah komputer itu kayak ini, saya lagi ini kan, nah di sebelah saya apa, air putih gitu kan, sebelah saya air putih. Jadi kita ngepush diri kita juga untuk nggak makan, nggak nyemil, jadi dengan cara air putih tadi aja gitu loh, isi dah, sehat banget kok, murah, daripada teman-teman harus apa ya, harus keluar duit buat obat-obat diet atau apa. Itu menurut saya sih pasti ada cara alami yang mungkin selama ini kita harusnya bisa tapi kita kita nggak ngelaksanain gitu. Kayak misalnya tadi ya, kita lupa bahwa kita nyemil terus, atau ya apa ya, atau kita belum bisa ngelaksanain puasa kayak gitu. Jadi menurut saya puasa tuh penting banget sih, maksudnya ya karena bisa selain kita berpahala ya kan, dan itu ngontrol berat badan juga ya bagi teman-teman yang misalnya nggak mau nurunin berat badan tapi mau ngontrol berat badannya aja. Nah itu juga, puasa itu juga salah satu hal yang menurut saya bisa ngontrol berat badan sih. Jadi teman-teman, saya lulus dari Akpol itu sekitar 2016, berat badan saya sekitar 75 76, dan alhamdulillah sampai sekarang ya bisa ngontrol gitu loh, bisa ngontrol masih sekitar segitu-segitu aja gitu, 76 77.
Makanya kemarin ketika 80 tuh kaget banget. Nah, yang penting juga teman-teman harus ada nih di rumahnya kayak timbangan gitu loh. Jadi teman-teman bisa ngontrol sendiri gitu. Jangan sampai ya mau nimbang di mana gitu loh, mau ngontrol berat badan kita pakai apa kalau nggak pakai timbangan kan. Jadi harus sedia timbangan gitu bagi menurut saya ya. Ya, kalau diet itu apa harus ngurangin porsi makan. Ibu karbohidratnya sih yang dikurangin. Ya. Siap Bang Sandi, izin sharing-sharing. Habis makan auto ngantuk. Ya ngapain dong, apa kayak baca Quran atau apa, pasti adalah hal produktif lainnya yang bisa dilakuin gitu loh. Entah mungkin teman-teman suka nonton drakor, ya udah, asalkan jangan makan langsung tidur. Nah itu benar-benar salah sih menurut saya. Nah, saya mau lanjut lagi ya. Tadi kan pola tidur, ya kan? Nah terus eh, yang berikutnya apa coba teman-teman? Menurut saya perbaikin sholat sih. Kenapa menurut saya ini hal yang jarang ya, hal yang mungkin teman-teman aneh loh kok perbaikin sholat gitu loh. Nah, menurut saya ya, kalau teman-teman coba deh koreksi, evaluasi dirinya. Bener nggak kira-kira gerakan gerakan sholat kita ini bener apa enggak gitu loh. Ruku kita apakah udah lurus, lalu sujud kita apakah udah benar-benar sesuai tuntunan gitu loh. Nah, selain perbaikin sholat juga perbanyak sholat, minimal ya 5 waktu kan. Tapi kalau misalnya udah bisa 5 waktu, coba kerjain yang sunah-sunahnya. Misalnya apa, kayak sholat duha atau tahajud, bebas. Dengan eh, perbanyak kita sholat dan gerakannya bener, tahu nggak sih teman-teman, itu tuh udah memperbaiki postur kita, memperbaiki mengikis lemak-lemak juga. Itu hal yang nggak disadari, yang udah efeknya efek otomatis gitu loh. Nah, coba sekarang koreksi dulu teman-teman. Kira-kira gimana? Kira-kira udah benar belum sholatnya? Gitu. Gerakan-gerakannya terutama dibenerin dulu. Habis makan langsung tidur. Nah, itulah. Jangan apa ya, jangan terlena dengan aduh stigma dimana ketika habis makan tuh emang enaknya tidur. Ya, ya ya udah, kembali lagi ke poin yang pertama, kamu tuh punya tujuan apa enggak, kamu tuh menyadari hal ini penting apa enggak gitu loh. Ketika itu hal yang dianggap sepele, ya udah, program gagal dietmu akan berlanjut gitu loh. Ya, nasi merah atau putih, saya sih nggak begitu mikirin mau merah atau putih, yang penting sedikit sedikit tuh apa ya, ya udah yang penting makan gitu loh, karena karbohidrat itu penting juga gitu loh buat ngejalanin kegiatan kita dalam sehari-hari gitu. Ngambil yang sehat itu apa ya bebas, kayak buah atau apa tadi. Saya jujur, saya orang yang dalam mindset saya, asalkan itu sehat itu saya makan gitu loh. Jadi kalau ditanya makan harus makan apa, harus buah apa, saya termasuk yang I don't care, yang penting tuh sehat gitu loh, buah-buahnya aman. Nah itu saya apa ya, mungkin kayak misalnya nggak tahu juga ya, yang penting saya sih sehat aja. Tapi selama ini karena saya tinggal di rumah ya, orang tua saya nyiapin kayak kelapa gitu gitu, minum air kelapa. Nggak tahu itu berefek apa enggak, tapi karena disajin itu ya saya minum air kelapa gitu, sama kelapanya juga. Hmm, gitu ya. Jadi saya mau review nih. Oh ada nih yang terakhir. Eh, yang terakhir ya, tips dari saya pribadi, um, yaitu pikiran kita harus tenang gitu. Kenapa kenapa tenang? Jadi nggak tahu kenapa ya, dalam 7 hari itu, sebenarnya 5 hari sih, lebih ke 5 hari. Dan dalam 5 hari itu akhir-akhir kan saya
dalam 3 hari pertama saya nggak begitu mikirin, saya cuma nimbang sesekali aja, sehari sekali. Tapi ketika mau ke hari keempat sama hari kelima, itu saya nimbang berulang-ulang, nimbang terus. Ketika saya nimbang-nimbangin terus, entah kenapa, apa ya, itu pikiran kita tuh kayak berfokusnya malah ke timbangan gitu loh. Jadi kita tuh kayak pengen hasil cepet gitu loh, pengen hasil cepet, sedangkan malah lama di nimbang-nimbangnya, nimbang lagi itu berefek loh teman-teman. Jadi kalau misalnya pikiran kita tuh pengen cepet tapi prosesnya enggak, ya akhirnya nggak jadi beneran. Mending ya udah ikutin saran saya yang tadi dan nimbang ya sesekali aja gitu loh. Jangan terlalu worry, jangan terlalu loh kok nggak turun. Nah ketika teman-teman punya pikiran itu, entah kenapa beneran jadi nggak turun gitu. Itu tuh efek, nggak tahu lah, berefek juga gitu. Jadi menurut saya jalaninya ya santai aja, santai tapi tetap aturan-aturan utamanya tadi dipedomani ya. Jadi nanti ini saya mungkin kalau setelah live ini mungkin saya mau save ya, save, dan kalau bisa di IG, apa sih, IG yang panjang durasinya itu saya share di situ. Oke, jadi saya sekarang jawab pertanyaan aja kali ya. Nanti saya review lagi terakhir. Pas dari sebelum ke Korea sampai sekarang turun berapa kilo, Kak? Kok di Korea saya juga termasuk yang segitu-segitu aja gitu loh. Jadi sekitar 76 77 segitu-segitu aja. Cuma nambahnya pas di Indonesia karena benar-benar makanan Indonesia kangen banget kan. Ya udah, saya makan semua. Terus saya orang yang selalu disuruh ngabisin makanan. Ya udah, jadi saya orang terakhir yang memang wajib makan semuanya itu. Ya udah, nggak apa-apa, bungsu kan. Jadi nggak turun, nggak naik, jadi segitu-segitu aja. Assalamualaikum Kak, salam kenal. Salam kenal. Cara merawat muka, aduh, lagi nggak bahas itu ya. Pernah baca artikel Kak, terus aku coba dalam 1 tahun ini, emang dampaknya nggak signifikan tapi ngaruh Kak, jadi stabil gitu dan nggak gampang naik, padahal dulu gampang banget naiknya. Nah itu pasti pola makannya teratur, dan tadi tidurnya teratur, minum air putihnya banyak gitu. Kalau nggak sahur subuh ketiduran gimana? Nggak apa-apa, masih ngantuk. Nggak sahur subuh ketiduran. Kalau saya termasuk yang harus sahur sih. Habis minum langsung tidur gimana bang? Habis minum langsung tidur ya nggak apa-apa sih kalau saya, tapi menurut saya jangan terlalu banyak sih kalau sebelum tidur minumnya ya, karena kalau minum banyak setelah tidur nanti ya apa ya, sebelum tidur ya nanti kasihan apa ya, kita jadi pengen buang air kecil kan nanti akhirnya. Jadi ya yang penting minum sih. Siapa yang punya bermanfaat, alhamdulillah. Thank you. Lagi di mana? Udah balik di Indonesia. Defisit kalori. Assalamualaikum. Save ya videonya ya. Insya Allah di save kok. Jadi ya tadi benar-benar tips ya bagi saya ya. Kembali lagi, ini saya cuma sharing pengalaman pribadi yang dimana saya juga termasuk orang yang selama hidup saya ya udah itu paling berat badan saya tuh 80,8 gitu. Dan saya kaget banget dan ya udah saya turunin. Soal tepat waktu jangan lupa 5 waktu ya, kayaknya ini abang, amin. Nah nggak tahu itu. Hitung kalori juga nggak, saya nggak ngerti kayak gitu-gitu. Air kelapa muda di jus sama kurma bagus bang, resep dokter Zaidul. Iya, saya jadi orang tua saya juga nonton itu Ustadz dokter Zaidul, katanya juga gitu. Jadi air kelapa muda sama kelapanya juga, terus pemanisnya apa? Pemanisnya tuh kurma. Jadi kurma kan alamiah gitu loh. Jadi kurmanya di mix gitu loh di situ. Bagus ya katanya. Nggak tahu ya untuk apa. Ilmu baru untuk kesehatan adalah perbaiki sholat dan pikiran tenang. Nah, alhamdulillah.
Kalau aku cukup galau aja udah bisa kurus bang. Ya jangan galau-galau ya, yang sehat aja. Disiplin sih kunci utamanya, semangat buang pejuang diet. Yes, that's it. Disiplin, benar. Nah itu untuk apa air kelapa dan kurma di jus? Bukan di jus sih, kayak benar-benar air kelapanya bener sama kurmanya gitu loh. Nah selama ini orang tua saya nyediain itu gitu loh, saya nggak tahu tuh manfaatnya apa, saya belum tanya. Alhamdulillah akunya tadi pagi sebelum lari pagi BB 49, setelah 3 kali putaran lapangan bola pulang dan nimbang BB-nya udah 47. Alhamdulillah. Tapi jangan senang dulu. Ya ketika habis olahraga ya mungkin berat badannya bakal cepet turun. Nah, habis olahraga jangan makan banyak-banyak juga ya Mas ya. Imbangi aja pokoknya, prinsipnya tadi makan secukupnya ya, asalkan udah terasa nih kenyang, udah bukan kenyang ya, udah terasa terisi, isi lagi itu di atasnya dengan air putih, udah habis itu udara gitu. Itu prinsip. Setelah makan 30 menit bisa dicoba olahraga ringan di rumah teman-teman agar tidak mengantuk, atau cari kegiatan yang produktif. Nah, ya benar, jadi jangan jangan langsung tidur ya teman-teman gitu. Oh iya, jadi kan kemarin tadi kan hilang nih question boxnya. Terus kemarin tuh ada yang nanya tentang gimana cara naikin berat badan gitu kan. Jadi memang topiknya beda ya. Dan saya pribadi justru memang pernah mengalami itu juga gitu loh. Pernah naikin berat badan dulu kan waktu saya SMP ke SMA. Nah saya dulu cungkring banget gitu loh. Tinggi saya sekitar 178 pada saat itu. Berat saya sekitar 55 apa ya. Jadi kayak wow gitu kan. Jadi benar-benar jauh. Siapa ya kemarin nanya ya? Vika gitu, Vika cuy namanya. Info dong untuk naikin berat badan gitu kan. Ya saya pernah ngalamin juga tuh. Jadi di SMA, waktu di SMA saya kan kebetulan saya asrama tuh waktu itu di Magelang, di SMA Taruna. Nah saya juga waduh kayaknya, nah itu lagi-lagi saya menyadari kok kayaknya dengan tinggi saya setinggi ini berat saya kok jauh banget gitu lah. Nah ketika saya menyadari itu, saya coba nih senior senior saya di situ ngasih tahu tips-tipsnya juga gitu kan. Jadi selain mungkin ya memang pas junior makannya banyak ya kan, tapi saya juga apa ya, makan saya juga minum ini, nggak tahu ya ini tips bener apa enggak ya, masih sebelum tidur saya minum kayak denkau gitu, denkau campur mentega gitu. Nggak tahu ya itu, tapi itu termasuk ampuh sih. Jadi susu campur mentega gitu, mungkin karena lemaknya banyak ya. Nggak tahu itu sehat apa enggak. Nah itu saya makan banyak, 3 kali sehari itu makan banyak, sama minum itu susu campur mentega. Mungkin ya itu nyari lemak yang apa ya, ya baiknya sih lemak-lemak yang sehat, contohnya kayak alpukat atau apa ya, banyak lah lemak-lemak yang sehat ya. Dan setahu saya kalau misalnya nggak dalam asrama kayak saya, bisa juga tuh makannya lebih sering. Jadi bukan makannya yang banyak, tapi makannya yang lebih sering. Jadi kalau misalnya orang biasa itu adalah makan 3 kali sehari, ya kan? Ini temanya ini ya, naikin berat badan ya. Nah, jadi kalau misalnya 3 kali sehari, nah kita makan 4 kali sehari gitu loh. 4 kali sehari itu gimana? Saya juga ngerti, yang pasti mungkin pagi, siang, sore, malam gitu ya. Dan dalam dalam jangka waktu tersebut ya bisa juga uh, Mbak Vika ya, mungkin ya Mbak Vika itu juga nyemil juga gitu loh. Jadi kebalikannya, kalau tadi nyemilnya dikurangin, nyemilnya kalau bisa cuma air putih atau yang sehat-sehat, ya ini juga nyemil yang sehat juga yang pasti. Kayak misalnya lemak yang tadi, lemak yang sehat tentunya kayak alpukat yang gitu. Nah 4 kali sehari diselingi juga nyemil. Otomatis itu pasti naik deh berat badan. Tapi saya nggak tahu ya berapa lamanya, karena saya juga lupa. Dan
pada saat itu ya saya entah kenapa saya minum susu campur mentega itu karena usul dari senior itu. Apalagi ya, nyemil ya, yang pasti karbonya juga banyak ya itu ya. Nah itu kebalikannya lagi, tadi kan nurunin berat badan karbonya disedikitin, kalau naikin ya karbonya yang dibanyakin, tapi dengan tetap 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Itu sih kenapa setiap aku tips nenangin hati, bersyukur kali ya. Saya nggak banyak bahas itu ya. Kenapa setiap aku mau nurunin itu malah berat badan aku bukan turun tapi BB tetap di tempat. Nah karena terlalu banyak mikir, percayalah. Kalau makin banyak mikir tuh makin banyak stres gitu loh. Yang penting kita tahu tujuan, kita menyadari, ya udah jalanin itu dengan fine fine aja gitu. Kalau makan malam diganti dengan buah boleh nggak? Boleh, bebas. Kalau saya pribadi sih kalau makan siang sih yang lebih banyak daripada makan pagi dan makan malam ya. Kalau makan malamnya saya ya sedikit juga, paling sedikit itu makan malam dibandingkan makan pagi dan makan siang. Makan siang saya lebih banyak karena kita udah kerja dari pagi, siang juga kerja, jadi siang tuh yang lebih dibanyakan gitu daripada pagi sama malam. Nah malam itu udah makannya paling sedikit, terus kita juga berhenti makan malamnya itu saya jam 8 atau jam 9 saya berhenti dan udah nggak makan lagi, benar-benar stop. Udah itu minum aja habis itu. Makan yang bagus sebelum makan malam, yang penting sehat dah gitu aja. Nah, itu kan ada ini yang nanya kan, saya pengen gemuk tidak bisa naik berat badan. Nah itu diseringin makannya, tapi yang pasti sehat gitu ya. Berat terberat tadi 80,8. Berapa lama itu nuruninnya? Nah kemarin saya 4 kilo itu dalam waktu 5 hari gitu loh, dan 3 hari itu saya 3 kilo. Nggak tahu tuh kenapa bisa ya, karena nggak banyak mikir gitu loh. Ya udah jalanin aja dengan puasa tadi, dengan makan yang penting rasa udah kenyang, udah cukup, udah gitu aja. Aku habis olahraga malah naik timbangan karena makannya banyak pas habis olahraga. Ya itu tadi saya juga bilang kan, buat apa teman-teman olahraga banyak dan cita-citanya dia tapi habis itu makannya banyak juga. Biasanya papa saya kalau minum kelapa itu dibakar terus buat jaga kesehatan. Iya sih, jaga kesehatan benar. Aku makan nasi cuman sekali aja, cuman ngemilnya banyak, jadi sama aja kak. Iya dong, sama aja. Nah, dan kau campur mentega berapa sendok? Berapa sendok ya? Kayaknya 1-2 sendok deh. Saya nggak tahu ya itu benar apa enggak atau sehat apa enggak. Telur setengah matang plus mentega juga bisa naikin berat badan. Nah itu bener tuh mungkin. Gimana mas, susu campur mentega rasanya gimana? Ya rasanya apa ya, karena saya mindsetnya yang dulu belum ada ya. Dulu sih saya benar-benar cuma ngikutin kata senior. Ya udah saya minum. Menurut saya sih kayaknya nggak sehat itu. Tapi karena untuk memenuhi tujuan saya coba aja waktu itu. Jadi waktu itu tuh dari 55 sampai sekitar 70 kali ya, nggak nyampe sih, 55 sampai 68 kilo lah gitu. Nah itu juga lemak kali itu. Saya pernah coba susu campur mentega malah saya muntah. Nah kan tiap orang beda nih, makanya coba sesuaikan dengan apa ya, dengan kebutuhannya sendiri lah, dengan pantangannya juga. Kalau nggak salah tuh saya pernah dengar ada yang kayak susu campur apa ya lupa saya, campur sereal gitu apa ya,
Tapi yang pasti lemaknya itu, lemak sama karbonya diperbanyak kalau mau naikin ya. Gitu. Sarapan yang bagus dimulai jam berapa, teman-teman tahu sendiri. Itu makanya lagi-lagi tiap orang beda ya, tiap orang ada mungkin senior-senior saya yang memang bisa nggak makan pagi gitu loh. Kalau saya sih pribadi nggak bisa nggak makan pagi. Ya at least harus ada asupan lah kalau saya. Itu ya. Kalau aku penyakitnya kalau kerja terus pasti BB seimbang, tapi kalau aku di rumah aja BB naik 2 bulan sampai 3 kilo. Wow. Gitu ya teman-teman. Berapa menit lagi ya? Bang Bisena siap. Maunya Q&A bang, tapi Q&A-nya udah hilang. Terus ya tadi karena ada ngerjain tugas dulu bang, jadi hilang. Terus saya catat yang spesifik-spesifiknya kayak tadi yang info naikin berat badan. Ya setahu saya aja nih bang. Nggak balik Korea lagi, kayak ya doain aja. Tinggi 161, berat 68, gendut. Menurut saya nggak gendut tapi nggak ideal. Dan menurut BMI mungkin itu juga overweightnya. Sebenarnya sih tergantung cara orang memandangnya. Ya apalagi kalau misalnya udah apa ya, udah misalnya nanti teman-teman atau yang udah punya pasangan ya harus nerima mau dia berat badannya, beratnya berapapun atau beda dengan ketika nikahnya, ya udah terima itu pasanganmu gitu kan. Sarapan pisang terus Milo di blender, aduh apa itu ya, nggak tahu juga. Minum makan malam yang bagus ya. Nah teman-teman pokoknya set di dalam pribadinya masing-masing harus makan makanan sehat, lemak dikurangi, terus minyak juga jangan banyak, minyaknya seminim mungkin, makan berminyak, karbo dikurangi, perbanyak protein, ya gitu gitulah tuh ya. Jadi saya mau rewind lagi ya. Jadi kesimpulannya apa ya? Yang pertama, sadari ya, sadari kalau berat badan kita tuh nggak ideal nih. Ketika kita nggak kita menyadari kita ada perasaan dari diri kita sendiri untuk bergerak ya kan. Nah terus kita set tujuan kita, mengapa nih saya harus nurunin berat badan. Nah bebas lah mau punya tujuan ya, buat ideal, buat enak dipandang, bebas. Nah kalau saya sih sebatas pengen pakai celana lagi aja biar bisa pakai lagi, nggak boros, hemat itu. Nah terus saya juga setelah itu yang ketiga, saya coba manfaatkan puasa dengan niat tulus untuk ibadah, tapi kita dapat efeknya, efek positifnya itu kita bisa pahala, kita dapat turunin berat badan juga gitu kan. Nah alhamdulillah kemarin puasa Tasu'a sama Asyura barengan deketan gitu kan. Nah ke depan mungkin bisa puasa seperti Senin Kamis dulu. Kalau udah bisa lancar Senin Kamis, nanti coba puasa Daud Senin Rabu. Jadi misalnya Senin puasa, Selasa break dulu, Rabu puasa lagi, bisa kayak gitu ya. Terus yang keempat, olahraga. Nah ketika puasa coba olahraga juga gitu loh. Ketika puasa coba olahraga juga, tapi olahraga yang ringan-ringan aja, asalkan keluar keringat at least 30 menit sampai 60 menit olahraga. Bebas mau di pagi, kalau orang yang kuat pagi
olahraga. Kalau nggak kuat ya sore aja mendekat buka puasa gitu kan. Nah, ketika nggak puasa, kita olahraganya dengan olahraga yang endurance, lari atau sepedaan, bebas. Tapi pacu diri, maksudnya benar-benar keringat gitu loh, keringat yang lebih banyak daripada yang olahraga yang ringan-ringan tadi, kan? Terus perhatikan asupan gizinya ya. Benar-benar ketika puasa eh, puasa sama nggak puasa sama aja ya. Yang pasti harus punya patokan ketika udah mau kenyang, berhenti, jangan jangan rakus, jangan nafsu makannya berlebih karena udah punya tujuan dan kesadaran di awal tadi. Coba di break dulu, sedikit aja makannya, asalkan makan makanan yang banyak energinya tapi cepat ngenyangin gitu, ya kan? Terus banyak juga minum air putih, jadi jangan banyak nyemil-nyemil gitu, nyemil-nyemil yang manis-manis gitu jangan gitu, yang banyak lemaknya jangan. Ganti dengan apa ya, dengan yang seperti air putih atau makan makanan yang sehat, itu buah atau apa, bebas gitu ya. Jadi asupan gizi juga penting. Karbo kalau saya sih tetap sedikit aja karena itu juga butuh kita kan gitu. Terus makan malamnya porsi coba ya paling sedikit dibanding tiga kali makan tersebut. Jadi malam tuh sedikit aja dan batasin waktunya jam 8 atau jam 9 selesai, jangan makan lagi gitu loh. Habis itu kalau bisa aktivitas selesai dan ya udah, jangan langsung habis makan jangan langsung tidur. Jadi misalnya jam 8 makan, kasih waktu lah sejam baru tidur gitu, jam 9 atau bebas sesuai dengan porsi eh, kapasitas teman-teman lah, gimana baiknya. Terus juga jaga pola tidur. Nah, kalau saya sih 6 jam sehari gitu kan. 6 jam sehari itu benar-benar teratur ya, 6 jam sehari. Jadi ada waktu dimana organ kita tuh metabolismenya bekerja gitu loh. Jadi ya itu memang, jadi paginya tuh bisa bisa ke toilet gitu, bisa buang air gitu. Dengan kita sebelum tidur kita minum air putih, setelah bangun juga kita minum air putih gitu. Jaga pola tidur. Terus tadi juga saya kasih tips juga sholat, perbaikin sholat, juga perbanyak sholat, sholat wajib yang utama, sholat sunnah juga dikerjain, bebas. Kenapa kayak penting? Yaitu karena kalau misalnya teman-teman laksanain itu dengan sepenuh jiwa dan khusyuk dan dengan gerakan yang benar, menurut saya sih itu termasuk gerakan-gerakan yang bisa apa ya, itu termasuk gerakan relaksasi itu loh, gerakan sholat itu, dan gerakan yang bisa apa ya, bisa membuat lemak-lemak itu terkikis gitu loh, insya Allah. Dan yang terakhir, pikiran kita harus tenang ya, karena kalau kita selalu was-was kok nggak turun-turun, nggak, ya nanti bener-bener nggak turun gitu loh, beneran. Jangan terlalu banyak pikiran gitu loh, tenang aja, asalkan poin-poin tadi dipegang dan yakin yakin bakal turun. Ya udah, teman-teman nggak harus dalam seminggu turun berapa kilo, pasti bisa lah nge-set, misalnya seminggu ya 2 kilo atau berapa 3 kilo, tapi pegang yang tadi gitu loh, pegang aturan yang tadi. Menurut saya sih insya Allah bisa ya, itu ya. Mungkin itu sih yang dari sharing saya malam ini, insya Allah bermanfaat. Dan malam ini saya juga bakal save lah insya Allah ini videonya, nanti saya share, insya Allah bisa bermanfaat ya. Nah, ada Nat. Gue nggak pernah owe ki, serius gue 80 kemarin. Dan bagi kita taruna akpol kan 80 tuh owe. Dengan tinggi tinggi aku 181 dan berat badan 80 tuh udah owe dong.
Bahkan di Taruna aja 70 sampai 69 sampai 74 batas underweight sampai overweightnya. Dan 80 itu udah overweight. Ya gitu ya. Mungkin saya nggak lama sampai jam 9, udah jam 9 juga. Mungkin itu ya teman-teman, nanti mungkin di lain waktu kita coba sharing-sharing yang lain lagi yang bisa ya membawa manfaat lah untuk teman-teman. Dan ya alhamdulillah saya juga senang kalau misalnya bisa ngasih impact yang positif buat teman-teman. Itu ya. Semangat buat teman-teman yang lagi menjalani proses dietnya, atau mungkin ada yang mau naikin berat badannya juga, atau yang hanya sekedar mau ngontrol berat badan. Karena menurut saya pribadi hal itu penting ya, karena apa ya, itu yang dilihat juga gitu loh. Misalnya orang dilihat disiplin apa enggaknya, menurut saya ya dari berat badannya dulu gitu loh. Kalau misalnya dia bisa ngontrol berat badan, berarti dia tetap jaga dirinya sendiri, jaga dia untuk olahraga, makan sehat. Pasti salah satunya ada impact dari itu gitu loh. Nah, semoga teman-teman termasuk bagian dari itu ya. Oke, itu ya. Makasih udah nyempetin waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.